Astagfirullah, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir malam ini dalam surat Al-Baqarah insyaallah akan memasuki penafsiran ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Pada ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ayat 42 dan ayat 43 ini masih satu rangkaian dengan ayat sebelumnya. Pada ayat yang ke-41 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel agar mereka beriman kepada Al-Qur'an dan agar mereka jangan pernah ingkar terhadap Al-Qur'an. Itulah ayat 41. Ayat yang ke-42 ini masih satu rangkaian dengan hal itu. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kalimat talbisu bisa jadi bersumber dari dua kata. Yang pertama bisa jadi bersumber dari kata al-labsu,
atau kata al-libasu. Kalau kalimat talbisu bersumber dari kalimat al-labsu, maka artinya adalah janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Tapi kalau kalimat talbisu ini diambil dari kalimat al-libas, libas itu artinya pakaian. Fungsinya adalah untuk menutup aurat. Maka apabila talbisu bersumber dari kalimat libas, maka arti ayat adalah dan janganlah kalian menutupi kebenaran dengan kebatilan. Jadi janganlah kalian mencampur adukkan. Itu kalau talbisu diambil dari kata al-labsu. Tapi kalau kalimat talbisu diambil dari kata al-libas, maka arti ayat adalah janganlah kalian menutupi kebenaran dengan kebatilan. Dua penafsiran ini berbeda, akan tetapi tidak berlawanan, sehingga keduanya sama-sama memiliki kebenaran. Tetapi Anda lihat dalam terjemahan Departemen Agama, talbisu diartikan dengan mencampur adukkan, dan itulah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Imam Ibn Katsir dan lain-lain mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkata wala talbisu ay wala takhtalitu, dan janganlah kalian mencampur adukkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, pada ayat yang ke-42 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk menyesatkan orang awam. Atau lebih simpelnya, kadang-kadang kesesatan ini datang dari ahli agama, yaitu ahli-ahli agama yang ingin mencari dunia dengan agama. Maka sebagian ulama kaum salafus salih mengatakan mencari dunia dengan musik lebih baik daripada mencari dunia dengan agama. Ingat, lebih baik tidak berarti baik. Dua-duanya keburukan. Mencari dunia dengan musik adalah keburukan, dan mencari dunia dengan agama juga keburukan. Tapi mana yang lebih buruk? Yang lebih buruk adalah mencari dunia dengan agama. Dan ini adalah jalan ahli al-ahwa, orang-orang yang sesat. Maka kesesatan itu sengaja dibentuk, sengaja diciptakan antara lain untuk mendapatkan dunia. Maka ahli bid'ah disebut juga dengan ahlul ahwa, karena tujuan bid'ah mereka adalah hawa nafsu. Tujuan bid'ah tersebut adalah untuk mendapatkan dunia. Maka pada ayat 42 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli-ahli agama yang menggunakan agama untuk mencari dunia, biasanya mereka menyesatkan umat dengan dua cara. Mereka menyesatkan umat dengan dua cara. Cara yang pertama, talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Lalu cara yang kedua adalah taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran. Mengingat kebenaran itu ada dua bentuk. Kadang-kadang kebenaran ini telah sampai kepada orang awam. Kadang-kadang kebenaran belum sampai kepada orang awam. Apabila kebenaran belum sampai kepada orang awam,
maka mereka disesatkan dengan menyembunyikan kebenaran tersebut. Mumpung belum sampai, disembunyikan saja. Ini cara yang pertama. Tapi kalau kebenaran ini sudah terlanjur sampai kepada orang awam, maka mereka disesatkan dengan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Jadi kalau kebenaran sudah sampai kepada orang awam, maka kebenaran itu dicampur adukkan dengan kebatilan. Tapi kalau kebenaran ini belum sampai kepada orang awam, maka kebenaran ini akan disembunyikan agar tidak sampai kepada orang awam. Jadi inilah dua jalan yang ditempuh oleh ahli-ahli agama untuk menyesatkan orang awam. Ayat ini tentunya menyindir rahib-rahib atau rabi-rabi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ataupun yang berada di luar Madinah, setelah Nabi SAW datang, kewajiban mereka adalah mengimani Nabi SAW, menerima Islam dan mengimani Al-Quran. Akan tetapi kalau mereka mengikuti Nabi SAW, ada sejumlah kerugian-kerugian duniawi. Yang pertama, ketokohan saya akan hilang. Selama ini saya tokoh di tengah orang Yahudi ini. Nah, kalau kemudian saya ngikutin Muhammad, tentu ketokohan ini akan hilang. Yang kedua, orang-orang Yahudi atau rabi-rabi Yahudi yang selalu menggunakan dalil-dalil untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Coba sekalian, apakah antum menemukan pemuka agama Nasrani atau Yahudi yang miskin? Ketemu enggak? Insya Allah enggak ketemu. Karena mereka telah mengubah sejumlah kebenaran untuk mendapatkan kekayaan. Dalam agama Nasrani misalnya, mereka mengajarkan tebus dosa. Kamu kalau berdosa, tebus dosamu. Nah, tebusan dosa itu untuk siapa lagi kalau bukan untuk pemuka-pemuka agama? Jadi diciptakanlah ajaran-ajaran yang tidak ada dasar hukumnya untuk mendapatkan uang. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, apabila ternyata rabi-rabi ini mengikuti Nabi SAW, maka sumber keuangan mereka menjadi tertutup. Jadi setidaknya inilah dua kerugian kalau mereka mengikuti Nabi. Kerugian yang pertama, secara sosial mereka akan kehilangan ketokohan. Lalu secara ekonomi mereka akan kehilangan sumber pendapatan. Coba lihat, di sini terdapat hawa nafsu. Lantas apa yang mereka lakukan terhadap Taurat yang memerintahkan orang awam agar mengimani Nabi SAW? Ada dua yang mereka lakukan. Kalau berita Nabi dalam Taurat telah sampai kepada orang awam, maka mereka mencampur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan, sehingga orang awam tidak melihat kebenaran. Yang kedua, kalau berita-berita tentang Muhammad dalam Taurat belum sampai kepada orang awam, disembunyikan saja agar tidak sampai kepada orang awam. Nah, inilah dua jalan yang ditempuh oleh rabi-rabi Yahudi, pemuka-pemuka ahli kitab, untuk menyesatkan umat mereka agar tidak sampai kepada kebenaran. Sebab kalau umat ini sampai kepada kebenaran, mereka memeluk Islam, mereka mengimani Al-Quran, maka ketokohan mereka akan hilang, sumber ekonomi mereka pun akan tertutup.
Maka muncullah dua jalan untuk menyesatkan umat ini. Sampai di sini jamaah sekalian, ambillah beberapa pelajaran penting. Pelajaran penting pertama, pemuka-pemuka di dalam agama kita yang ingin mencari dunia dengan statusnya sebagai ahli agama akan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang ahli kitab. Jadi Anda jangan berpikir dua jalan untuk menyesatkan umat pada ayat 42 hanya berlaku di tengah-tengah Bani Israel. Tidak. Ini pula yang betul-betul berlaku di tengah-tengah umat kita. Bahwa ketika ahli-ahli agama ingin mencari dunia menggunakan agama, maka mereka menempuh dua cara tadi. Ya, pertama mereka menyesatkan umat dengan cara menutup-nutupi kebenaran dengan kebatilan. Contoh misalnya, setelah selesai kematian kan tidak ada tahlilan. Itu sudah jelas, itu kebenaran. Lalu dicarikanlah alasan-alasan untuk menutupi kebenaran ini. Mereka berpikir alasan mereka benar. Mana mungkin ada alasan yang benar untuk menutupi kebenaran? 1000 alasan Anda untuk menutupi kebenaran, semuanya adalah kebatilan. Mereka mengatakan kalau sampai kita nggak tahlilan, nanti begini, nanti begitu. Dicarikanlah alasan-alasan yang seolah-olah masuk akal untuk menutupi kebenaran. Sekali lagi kita tegaskan, tidak ada alasan yang benar untuk menutupi kebenaran. Semua alasan itu adalah hawa nafsu. Allah berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada di balik kebenaran kecuali kesesatan. Kalau kebenaran adalah A, maka jalan selain A adalah kebatilan, kesesatan. Baik, jadi sampai sekarang kita melihat sejumlah tokoh-tokoh, pemuka-pemuka agama yang ingin mencari dunia dengan agama, maka mereka selalu menutupi kebenaran dengan kebatilan, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, sehingga orang-orang awam tidak melihat kebenaran tersebut. Baik. Lalu kemudian cara yang kedua adalah menyembunyikan kebenaran tersebut. Oh, ini ada hadisnya begini, enggak usah disampaikan, nanti orang ribut. Jangan disampaikan, nanti orang ribut. Mana mungkin orang ribut kalau disampaikan dengan cara yang baik? Orang ribut atau tidak tergantung cara penyampaian. Agama ini mengajarkan kita untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi walhasil setiap pemuka agama yang terbius dengan dunia, mereka akan menyesatkan umat dengan salah satu dari dua cara tersebut. Boleh jadi kebenaran akan mereka kaburkan dengan kebatilan, mereka tutupi dengan kebatilan, atau boleh jadi kebenaran itu mereka sembunyikan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran tentang pemuka-pemuka Yahudi ini, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Artinya pemuka-pemuka agama Yahudi ditegaskan oleh Allah maghdubi alaihim, mereka adalah orang yang dimurkai. Kalau Anda bertanya bagaimana mereka dimurkai oleh Allah dan kenapa mereka dimurkai oleh Allah, inilah yang mereka lakukan sehingga mereka oleh Al-Quran dijuluki dengan maghdubi alaihim.
mereka menjauhkan umat dari kebenaran dengan dua cara. Cara yang pertama, kalau kebenaran ini belum sampai kepada umat, maka sembunyikan, jangan sampai. Tapi kalau kebenaran ini sudah sampai ke tengah-tengah umat, maka tinggal dikaburkan, maka tinggal dicampur adukkan dengan kebatilan, sehingga orang awam tidak melihat kebenaran tersebut karena sudah dicampurkan dengan kebatilan. Jadi ayat ini menegaskan betapa buruknya syubhat. Ada beberapa bentuk syubhat atau talbisul haq. Yang pertama, menutupi kebenaran dengan kebatilan, sehingga kebenaran itu seolah-olah kebatilan. Menutupi kebenaran dengan kebatilan, sehingga kebenaran itu seolah-olah kebatilan. Ya, salah satu contoh misalnya, kamu kalau bertahan dengan prinsip kamu mencari makan dengan cara yang halal, kamu akan kelaparan. Kamu gak akan menemukan peluang-peluang bisnis dan lain-lain. Satu kebenaran ditutup-tutupi dengan kebatilan. Ini cara yang pertama. Hati-hati dengan hal ini jemaah sekalian. Cara yang pertama ini kadang-kadang kita sendiri yang melakukannya terhadap diri kita. Ya, karena ingat, cara yang pertama ini tentu punya tingkatan-tingkatan. Menutupi kebenaran dengan kebatilan yang paling buruk tentu dalam masalah akidah, tetapi tentu tidak berada dalam satu tingkatan, punya tingkatan-tingkatan. Salah satu contoh misalnya, ketika Anda ingin melakukan salat malam, keinginan Anda itu adalah kebenaran. Kemudian muncullah hawa nafsu dengan alasan yang batil. Hawa nafsu mengatakan, untuk apa salat malam? Besok kamu akan kerja, pekerjaanmu akan terganggu, kamu akan ngantuk. Bekerja itu kewajiban, kewajibanmu akan rusak kalau kamu salat malam. Coba lihat jemaah sekalian, bagaimana satu kebenaran ditutupi dengan alasan yang batil. Sekilas alasan hawa nafsu ini adalah alasan yang benar, tapi ternyata meski nampaknya alasan ini benar, ternyata kebatilan. Dari mana Anda tahu? Target dari alasan ini agar Anda tidak salat malam. Ya, hawa nafsu mengatakan, syaitan mengatakan, besok kamu mau kerja bukan? Pekerjaan itu amanah bukan? Kalau sampai kamu ngantuk, kamu tidak sempurna menjalankan amanah. Jadi nggak usahlah salat malam agar amanahmu jangan terganggu. Kita melihat sebuah alasan yang seolah-olah baik, tapi kemudian kita sadar bahwa alasan ini adalah kebatilan. Dari mana kita tahu? Target dari alasan. Target alasan ini agar Anda tidak salat malam. Maka target dari alasan inilah yang menunjukkan alasan yang seolah-olah baik ternyata adalah kebatilan. Ternyata adalah kebatilan. Nah, wala talbisul haqqa bil batil sering terjadi antara kita dengan diri kita. Lebih tepatnya antara kita dengan hawa nafsu kita. Ingat jamaah sekalian, kebaikan yang Anda ketahui jumlahnya ribuan, tetapi hawa nafsu selalu datang dengan talbisul haqqa bil batil, sehingga Anda tidak melakukan kebaikan tersebut. Kita tahu kita harus salat duha, kita tahu bahwa kita harus memperbanyak baca Quran, kita tahu sedapat mungkin harus segera ke masjid, kita tahu bahwa kita nggak boleh dendam dengan orang lain. Banyak kebaikan yang Anda tahu,
tapi karena Anda menutupi kebaikan itu dengan alasan yang buruk, sehingga kebaikan itu tidak dijalankan. Maka hati-hatilah dengan hawa nafsu yang memberikan Anda alasan untuk menutupi sebuah kebaikan, sehingga Anda tidak menjalankan kebaikan tersebut. Misalnya, Anda ingin bersedekah karena Anda tahu sedekah itu adalah kebaikan, tapi hawa nafsu mengatakan, ngapain bersedekah? Suasana sekarang suasana prihatin. Suasana corona sekarang, suasana menghemat keuangan. Malah kamu membagi-bagikan uang kepada orang lain, untuk apa? Coba lihat jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana hawa nafsu ini memberikan Anda satu alasan agar kebaikan ini tidak dilakukan. Jadi ternyata fenomena talbisul haqqa bil batil tidak cuma datang dari pemuka-pemuka agama yang jahat, tetapi fenomena talbisul haqqa bil batil terjadi antara kita dengan diri kita. Kamu maafin aja si fulan. Ya, untuk apa berantem? Maafin saja. Oh, saya mau ngasih pelajaran, saya nggak maafin dulu. Saya mau ngasih pelajaran. Anda tahu memaafkan itu baik, bukan? Dan hati Anda tidak akan nyaman, tidak akan tenang sebelum Anda memaafkan orang-orang yang bersalah. Tapi kemudian datanglah alasan-alasan yang seolah baik. Saya ingin memberi pelajaran. Ini alasan yang baik. Tapi alasan yang baik ini ternyata datang dari setan. Dari mana Anda tahu? Karena tujuan alasan yang baik adalah untuk meninggalkan kebaikan, sehingga alasan yang baik tersebut bukanlah kebaikan, bukanlah kebenaran, tapi kebatilan. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, waspadailah alasan-alasan yang seolah-olah baik padahal dia adalah kebatilan. Waspadailah fikiran-fikiran yang seolah-olah baik padahal dia adalah kebatilan. Dari mana saya tahu? Lihatlah akhir dari fikiran tersebut. Ketika datang satu fikiran yang seolah-olah baik, pelajari apa tujuan dari fikiran tersebut. Kalau tujuannya adalah kebatilan, maka sebaik apapun fikiran itu berarti dia adalah kebatilan. Jadi ini nomor satu, menutupi kebenaran dengan kebatilan. Lalu bentuk yang kedua adalah menutupi kebatilan dengan kebenaran, sehingga kebatilan itu seolah-olah kebenaran. Jadi di depan saya ada kebatilan, tapi kebatilan ini ditutupi dengan kebenaran, sehingga saya melihatnya seolah-olah kebenaran. Contoh, riba haram dan dilaknat. Tapi datanglah alasan-alasan yang seolah-olah baik untuk menutupi kebatilan ini, sehingga seolah-olah dia adalah kebaikan. Fikiran dan hawa nafsu itu mengatakan kamu dalam keadaan darurat. Bukankah kamu ngakuin bahwa untuk melakukan investasi sekarang sangat sulit tanpa riba? Sulit bukan? Sulit. Kalau begitu kamu telah sampai kepada titik darurat untuk memakan riba. Lihat jemaah sekalian, bagaimana riba yang batil ini oleh hawa nafsu ditutupi dengan alasan yang seolah-olah baik, sehingga kebatilan ini seakan-akan kebaikan. Nah, jadi ini adalah dua wajah hawa nafsu, dua bentuk kesesatan sering terjadi antara kita dengan diri kita. Kadang-kadang kebenaran ditutupi dengan kebatilan, sehingga kebenaran itu seolah-olah kebatilan. Tapi kadang-kadang kebatilan itu ditutupi dengan kebenaran, sehingga kebatilan itu seolah-olah kebenaran.
Baiklah jemaah sekalian, ini adalah jalan kesesatan. Talbisul haqqa bil batil, begitupun sebaliknya. Talbisul batil bil haq. Dua-duanya adalah jalan kesesatan. Orang menyesatkan kita dengan cara itu, kita pun menyesatkan diri sendiri dengan cara yang sama. Jadi pelajarilah pikiran Anda baik-baik, karena tidak setiap pikiran baik Anda adalah kebaikan. Maka Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, seorang mukmin berdiri di hadapan setiap keinginan dan pikirannya sebelum menjalankan pikiran itu menjadi perbuatan. Jadi begitu ada pikiran, begitu ada keinginan, keinginan dan pikiran ini nggak langsung dijalankan, tapi Anda perlu untuk mengevaluasi, evaluasi dengan Al-Quran, evaluasi dengan hadis. Baik. Lalu yang kedua, wataktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran. Apalagi di zaman jahil sekarang ini, ya, zaman jahil, menyampaikan kebenaran boleh jadi tidak menguntungkan secara pribadi. Kenapa demikian? Karena mungkin kita akan menjadi bahan pembicaraan orang lain. Akan tetapi jemaah sekalian, kalau kebenaran ini tidak disampaikan, berarti itu adalah jalan ahli kitab, maghdubi alaihim. Itu sebabnya dalam hadis Nabi SAW bersabda, fa inna wara'akum ayyamas sabar lil 'amili fihi ajru 50. Di belakang kalian akan datang hari-hari kesabaran. Orang-orang yang teguh di atas kebenaran akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat Nabi SAW. Maksudnya apa? Saat kebenaran ini begitu aneh, begitu asing bagi banyak orang lain, maka menjalankannya kadang-kadang sebuah risiko. Maka menyampaikan kebenaran saat kebenaran itu menjadi sesuatu yang asing, menjadi sebuah risiko. Dan Nabi kita telah mewanti-wanti, beliau bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dulu Islam ini dianggap aneh, dan nanti Islam ini akan dianggap aneh pula. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh karena Islam. Perhatikan, ketika Islam dianggap aneh di zaman Nabi SAW, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah intimidasi. Yang terjadi adalah cela dan caci maki. Ketika hari ini kita berada pada keanehan Islam yang kedua, maka menyampaikan kebenaran saat kebenaran itu aneh bagi banyak orang adalah sebuah risiko. Enggak banyak orang yang mampu menjalani risiko dari menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran minimal kita dicaci maki. Itu minimal. Bisa jadi kita diusir. Bisa jadi satu kampung nggak mau ngajak kita bicara. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di akhir ayat Allah berfirman, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Ini menunjukkan kejahatan dari orang yang tahu lebih buruk daripada kejahatan dari orang yang tidak tahu. Karena Allah berfirman, hai kalian pemuka-pemuka Yahudi, jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Kalian tahu kebenaran, namun kalian campurkan dengan kebatilan. Kalian tahu kebenaran, lalu kalian sembunyikan. Kalian melakukan dua kejahatan padahal kalian orang-orang yang tahu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kejahatan dari orang-orang yang berilmu, dari orang-orang yang tahu, lebih buruk daripada kejahatan dari orang-orang yang tidak, dari orang yang enggak tahu.
Ya, orang berilmu melakukan kejahatan, lalu orang awam melakukan kejahatan. Kejahatannya sama, tapi bobotnya berbeda. Kejahatan dari orang yang berilmu lebih buruk daripada kejahatan dari orang yang awam. Dan ingat, ketika antum semua sudah ngaji seperti ini, dan orang-orang mengatakan tetangga saya rajin ngaji, ternyata antum yang udah ngaji melakukan satu kejahatan, itu tentu jauh lebih buruk daripada mereka orang awam yang belum ngaji. Misalnya antum yang udah ngaji, kemana-mana berusaha menghadiri kajian, ternyata ada satu persoalan dengan tetangga. Rupa-rupanya kita nggak sabar dengan persoalan itu. Kita lupa bahwa tetangga ini ujian bagi kita. Akhirnya kita terpancing emosi. Kita pun berantem, semua orang jadi tahu. Akhirnya apa yang menjadi pembicaraan? Itu orang yang padahal kemana-mana ngaji tapi masih berantem juga. Perhatikan jemaah sekalian. Padahal kalau tetangga Anda berantem, orang biasa-biasa aja. Tapi ketika Anda yang udah ngaji ini melakukan hal yang sama, orang akan merasa aneh. Jadi dengan demikian, ketika kita sudah punya hubungan khusus dengan agama ini, misalnya orang berilmu punya hubungan khusus dengan agama. Yang kedua, kita yang punya ngaji ini pun cenderung punya hubungan khusus dengan agama. Ada satu tuntutan agar kita lebih daripada orang awam, agar kita membedakan diri dari mereka dalam hal akhlak, dalam hal sikap-sikap yang mulia. Maka oleh sebab itulah jemaah sekalian, ketika kita yang sudah dianggap sering ngaji, ternyata kita jatuh kepada perbuatan tercela, maka keburukan akan lebih besar. Keburukan lebih besar dari orang-orang yang udah faham daripada orang-orang yang tidak faham. Makanya kebenaran yang kita ketahui ini adalah hujjah. Ya, kebenaran yang kita ketahui adalah hujjah. Artinya kita nggak punya alasan untuk meninggalkan kebenaran itu, karena kebenaran itu hujjah untuk diri kita. Mereka-mereka yang nggak belajar, keburukan mereka tidak menemukan hujjah karena mereka belum belajar. Sehingga keburukan mereka diberi uzur. Kenapa diberi uzur? Mereka enggak mengetahui hujjah, mereka enggak mengetahui ilmu. Di tangan mereka tidak ada ilmu, tidak ada hujjah di tangan mereka, sehingga mereka jatuh kepada kebatilan. Maka kesalahan mereka dimaafkan karena di tangan mereka tidak ada hujjah. Tapi Anda yang udah ngaji, udah mendengar bahwa ini hukumnya haram berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, dilanggar juga. Anda melakukan satu keburukan padahal di tangan Anda ada hujjah. Contoh, orang-orang awam yang pinjam uang ke rentenir. Pinjam uang ke rentenir. Boleh jadi, saya katakan boleh jadi. Boleh jadi mereka dimaafkan. Karena mereka nggak memiliki hujjah bahwa riba itu adalah haram. Tapi Anda yang udah ngaji, Anda ngerti bahwa ini adalah riba. Ketika Anda jatuh kepada riba padahal di tangan Anda ada hujjah, hujjah itu adalah ilmu, maka Anda tidak diberi uzur. Tidak ada alasan yang bisa meringankan kesalahan Anda. Tapi mereka diberi uzur. Kenapa diberi uzur? Disebabkan karena jahil. Di tangan mereka tidak ada ilmu, tidak ada hujjah, sehingga mereka jatuh kepada kebatilan karena nggak ada ilmu. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-43. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah memerintahkan ahli kitab Bani Israel agar mereka melakukan salat dan agar mereka menunaikan zakat. Demikian banyak ibadah, tetapi dalam ayat ini inilah dua ibadah yang ditekankan kepada mereka. Kenapa?
Karena jamaah sekalian, ibadah fisik yang paling mulia adalah salat.